Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita belajar kembali di pembelajaran dalam jaringan. Kali ini kita akan membahas tentang sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif seperti sudah kita bahas pada pekan lalu, bahwa sumber energi alternatif itu adalah sumber energi yang berasal dari alam yang jumlahnya sangat banyak. Contohnya apa? Matahari, angin, air, kemudian bahan bakar bio. Bahan bakar bio itu adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Contohnya apa kalau dari tumbuhan? Buah kelapa sawit, buah jarak, kentang. Nah, itu bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Nah, sekarang kamu bisa lihat pada halaman 115. Di sini ada kentang, ada jeruk, dan ada apel. Nah, ini bisa dijadikan sumber energi alternatif, yaitu energi listrik. Oke anak-anak, kita simak dua video berikut ini tentang bagaimana menyalakan lampu LED dengan sumber energi dari jeruk dan kentang. Silakan menyimak video berikut ini. Oke, ketemu lagi dengan Bulia. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, yaitu tentang sumber energi alternatif. Nah, kali ini Ibu akan mencoba tentang energi alternatif dari kentang yang bisa menyalakan lampu LED. Kenapa kentang yang dipilih? Karena mengandung larutan elektrolit yang bisa menghantarkan arus listrik. Oke, marilah kita mulai percobaannya. Alat-alat yang digunakannya kentang. Kita membutuhkan 5 buah kentang dengan uang koin, paku, lampu LED yang kecil, sama penjepit buaya. Oke, kita mulai merangkainya. Paku sebagai kutub positif dan yang koin sebagai kutub negatif. Kita mulai, kita tancapkan pakunya ke dalam kentang. Kemudian koinnya sekarang kita rangkai menggunakan jepit buaya. Tadi program sebagai kutub negatif. Coba nyala. Coba ya. Dan hasilnya menyala. Untuk menghidupkan lampu, tentu kita membutuhkan energi listrik Sobat Orbit. Tapi, bagaimana kalau tidak ada listrik? Kita bisa menggunakan lampu senter dengan bantuan baterai. Tapi, bagaimana kalau baterai pun tak ada? Jawabannya ada pada turbo episode kali ini. Yuk kita simak sama-sama. Kali ini, Orbit akan membuat baterai dari buah. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah beberapa buah jeruk nipis ataupun lemon, lampu LED, kabel dengan penjepit buaya, kabel, beberapa buah lempeng seng, beberapa buah lempeng tembaga, atau bisa digantikan dengan koin sebagai pengganti tembaga dan paku sebagai pengganti seng.
Tidak lupa kita membutuhkan gunting dan juga cutter. Kita mulai dari membelah jeruk nipis. Hal ini dilakukan agar koin mudah masuk dan tertanam pada buah. Koin ini terbuat dari tembaga yang bertindak sebagai kutub positif. Tusukkan saja paku tersebut ke badan buah. Hasilnya, sebuah jeruk nipis memiliki kutub positif dan kutub negatif yang saling berdampingan. Ulangi lagi ya terhadap buah lainnya, hingga terkumpul 4 buah jeruk nipis dengan kemampuan layaknya baterai, yakni memiliki kutub positif dan kutub negatif. Selanjutnya, kita siapkan kabelnya Sobat Orbit. Kita buat ujung kabel dapat terhubung dengan lampu LED. Caranya, kuliti ujung kabel dengan bantuan gunting. Ingat, kulitnya saja. Ini dia ujung kabel yang telah dikuliti. Setelahnya, kita lilitkan ujung kabel dengan kaki lampu LED. Setelah buah dengan kemampuan baterai sudah siap dan kabel pun sudah terhubung dengan lampu, kita mulai menghubungkan keduanya. Ambil kabel dengan penjepit buaya, lalu jepitkan terhadap salah satu kutub pada baterai buah. Bila salah satu ujung kabel menjepit koin pada satu baterai buah, maka jepitlah paku pada baterai buah lainnya dengan kabel yang sama, namun di sisi yang berbeda. Seperti inilah 4 baterai buah yang saling terhubung dengan rangkaian kabel. Bagaimana? Masih bingung? Intinya, sebuah kabel harus terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif pada baterai buah yang berbeda. Mengerti kan? Kini adalah saat-saat yang menegangkan. Ujung kabel yang belum terhubung masih tersisa 1 loh Sobat Orbit. Kira-kira lampunya menyala tidak ya? Yuk kita buktikan bersama. Wah, ternyata lampu menyala loh. Hanya dengan menempelkan ujung kabel dengan salah satu kutub baterai buah, lampu LED mampu menyala terang. Wah, kok bisa ya? Ternyata listrik juga dapat dihasilkan dari jeruk nipis maupun jeruk lemon. Mengapa? Karena saat rangkaian kabel dan baterai buah terhubung dengan sempurna, terjadi reaksi redoks yang spontan dalam rangkaian kabel tersebut. Redoks merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi, yang menjelaskan berubahnya keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Oksidasi pada buah terlihat ketika buah yang segar menjadi layu. Jeruk nipis mengandung asam sitrat atau C6H8O7 yang membuat jeruk terasa masam. Nah, asam sitrat termasuk elektrolit lemah, sehingga dapat dialiri arus listrik. Tadi anak-anak sudah menyaksikan 2 video. Nah, kemudian tugas kamu selanjutnya kamu mengerjakan pada halaman 116. Apa nama percobaannya? Apa tujuan percobaannya? Alat-alatnya, langkah kerjanya, hasil percobaannya. Nah, hasil percobaan tadi lampu LED-nya menyala atau tidak? Nah, kamu tulis di setelah kemudian kesimpulan. Kesimpulannya apa? Bisa kamu buat lampu LED bisa menyala karena adanya energi alternatif dari asamnya pada jeruk nipis. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, kamu tinggal pilih. Tadi kan percobaannya ada 2, ada jeruk nipis dan kentang. Kamu hanya memilih salah satunya, bukan dua-duanya. Kalau kamu pilih kentang, kentang saja. Kamu pilih jeruk nipis, pilih jeruk nipis. Jadi hanya salah satu saja. Oke anak-anak, mudah-mudahan bisa dikerjakan. Insya Allah bermanfaat untuk Umi dan untuk kamu semua. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.